hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana kembali kita dipertemukan di taman-taman surga bersama guru kita Ustadzuna Al-Fadhil Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhullah Ta'ala, yang diisi dan disiarkan bersama guru kita di studio Al-Furqon TV di kota Sidayu Gresik. Insyaallah Ta'ala bersama beliau, guru kita Ustadzuna akan melanjutkan pembahasan masih dalam tafsir Al-Jalalain karya Syekh Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, masih dalam pembahasan di Al-Quran Surah Al-Baqarah. Di pembahasan lalu kita masuk di 151, di malam hari kita akan melanjutkan di surah selanjutnya. Tentunya seperti biasa pada pertemuan malam hari ini, bagi para pecinta Liman atau para pendengar setia di Suara Liman yang ingin menyimak pembahasannya, atau yang nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke guru kita, bisa dikirimkan dari line SMS maupun WhatsApp di nomor yang sudah tertera di 0873 04 846, ataupun pertanyaan Anda dapat dihubungkan dari telepon WhatsApp kami di 0873 04 846. Baik listeners, dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama studio Al-Furqon TV di kota Sidayu Gresik, dan langsung kita persilahkan kepada guru kita Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir al-Imam Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk ke ayat 158. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Beliau mengatakan innas safa, sesungguhnya bukit Safa, wal marwata, dan bukit Marwa, gunung Safa, gunung Marwa. Keduanya itu, nama Safa dan Marwa itu adalah Jabalani bi Makkah, nama dua gunung yang ada di kota Mekah. Nama dua gunung yang ada di kota Mekah. Min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar agamanya Allah. Apa itu syiar? A'lami dinihi, tanda-tanda, lambang-lambang agama. Jamak syairah, syair itu bentuk jamak dari syairah. Apa itu syairah atau syair? Adalah apapun benda yang menunjukkan tentang hukum-hukum agama kita. Apapun, mau benda, mau suara, mau apa. Setiap kali kita lihat Quran, kita mengatakan ini firman Allah. Setiap kali kita lihat masjid, ini tempat untuk ibadah sholat. Kalau kita dengar suara azan, ini panggilan sholat. Kalau kita melihat ada seorang wanita muslimah berpakaian hijab syar'i yang sempurna, maka berarti kita katakan ini perintah Allah. Kita melihat, jadi misalkan ada Al-Quran, mushaf, misalkan itu firman Allah. Semua itu berarti syiar-syiar agamanya Allah. Kalau kita ke Timur Tengah, misalkan di Arab Saudi, di Jaziratul Arab, kita lihat ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Bukit Safa, ada Bukit Marwa, ada Mina, Muzdalifah, Arafah. Dan tempat-tempat itu, yang memang tempat-tempat itu adalah tempat yang dikenal sebagai tempat untuk ibadah. Semua itu adalah min sya'airillah. Kenapa? Setiap kita menyebut sofa,
Setiap kali kita menyebut Marwah, yang muncul itu kan bukan yang aneh-aneh. Ya bukan gunung untuk rekreasi, bukan gunung untuk ini, gunung itu. Beda kalau kita lihat Bromo misalkan. Kalau kita nyebut Bromo, yang muncul kawahnya. Kalau kita nyebut Tangkuban Perahu, yang muncul bentuknya. Tapi kalau kita melihat atau kita menyebut Safa Marwah, yang muncul dia adalah tempat sa'i untuk ibadah umrah, untuk ibadah haji. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara tanda-tanda, lambang-lambang, syiar-syiar agamanya Allah. Maka faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji, awi atamara atau umrah, ay talabbasa bil haji awil umrah, dia itu sedang melakukan ibadah haji atau umrah, wa asluhuma al qasdu waz ziyarah, dan makna akar kata makna haji dan umrah adalah ngunjungi dan ziarah. Haji itu sengaja ngunjungi Masjidil Haram untuk manasik, umrah juga sengaja mengunjungi Masjidil Haram untuk melakukan manasik. Fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, itsma alaihi, tidak ada dosa atasnya, ayat tawafa, jadi untuk tawaf, ayat tawafa. Lafaz ayat tawafa fihi idhamut ta'i fil asli fit ta, mengidhamkan ta dalam lafaz aslinya kepada ta. Yatawafa aslinya adalah yatatawafa, yatafa'alu. Dari kata-kata tawafa mengikuti wazan tafa'ala menjadi tatawafa, yatafa'alu, yatatawafu. Tapi kemudian antara ta dan ta itu berdekatan makhrajnya. Ta dan ta itu berdekatan makhrajnya, maka dilebur. Ta dan ta dilebur jadi satu, tak hilang masuk kepada ta, akhirnya ditasydid menjadi yatawafa, itu mana ucapan beliau, mana tadi, fi idghamut ta fil asli fit ta, bihi ma, tidak ada dosa untuk tawaf, maksudnya untuk sa'i di antara keduanya, bi an yas'a bainahuma sab'a, dengan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 7 kalinya tawaf sama 7 kalinya sa'i itu beda. Kalau 7 kalinya sa'i, 7 kalinya tawaf itu dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Tapi kalau 7 kalinya sa'i itu bukan dari Safa sampai ke Safa. Bukan. Jadi 7 kali, satu putarannya, 1 kali tawaf itu dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Sedangkan kalau 1 kalinya sa'i itu dari Safa sampai Marwah dihitung 1. Dari Marwah sampai Safa dihitung 2. Gitu. Nah, mana tadi? Nah, bi an yas'a bainahuma sab'a, sa'i antara keduanya 7 kali. 7 kali berarti Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, terus begitu berarti terakhir nanti di Marwah. Nggih. Taib. Nazalat, ayat ini turun lamma karihal muslimuna dzalik, tatkala orang-orang muslimin itu mereka enggak mau, mereka itu benci, enggak mau untuk sa'i antara Safa Marwah. Lianna ahlal jahiliyah kanu yatufuna bihima, karena dulu orang-orang jahiliyah itu tawaf di situ. Jadi tawaf sa'i di Safa dan Marwah. Yatufuna bihima, yani wa alaihima sanamani yamsahunahuma. Lah, antara Safa Marwah itu ada 2 berhala yang mereka ngalap berkah, ngusap-ngusap, yani mereka. Ayat tawafa, yani sanamani yamsahunahuma. Wa Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, anna sa'ya ghairu fardhin, sa'i itu enggak fardu, enggak fardunya haji, enggak fardunya umrah.
lima afadahu raf'ul itsmi minat takhyir, karena itu diberi faedah oleh lafadz raf'ul itsm, jadi tidak ada dosa. Tidak ada dosa, ya tidak ada dosa, sekedar tidak ada dosa. Nah, wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i wa ghairuhu, dan yang lainnya, rukun. Jadi sa'i itu rukun. Kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan yos gak apa-apa gitu aja, tapi jadi ini mengatakan rukun. Ini. Nah, wa bayyana sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu, dan Rasulullah SAW telah menyebutkan kewajiban ini, yani fardiyatahu biqaulihi, dengan firman-Nya, yani innallaha, dengan sabdanya, innallaha kadabal ihsana kadaba alaikumus sa'ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian untuk as-sa'i, untuk berbuat atau melaksanakan ibadah sa'i. Ghair innallaha kataba alaikumus sa'i, rawahul Baihaqi, diriwayatkan Baihaqi, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Wa qala, dan beliau mengatakan, ibda'u bima bada Allah bihi, mulailah kalian sa'i dari gunung yang Allah mulai nyebut pertama kali. Allah menyebut pertama kali itu dengan Safa, innas Safa wal Marwata, berarti dari Safa dulu baru kemudian ke Marwah. Nah, rawi Muslim. Wa man tatawwa'a, dan barang siapa yang melakukan amal-amal yang sunnah tatawwa'. Wa fi qira'ah, dalam bacaan yang lain bitahtiyah, dengan huruf ya di situ. Yani wa tasydidit ta, yani dan mentasydidkan ta, majzuman, yang dijazm. Wa fi idghamut ta fiha, dan dalam itu adalah mengidghamkan ta padanya. Lafaz tatawwa'a aslinya itu ya tatawwa'u, yani ya tatawwa'u. Fa innallaha syakirun alim. No. Kemana tadi? Nah, khaira, wa man tatawwa khair, barang siapa melakukan amal kebajikan, ai bi khair, amal kebajikan, ai amalin lama lam yajib alaih min tawafin wa ghairihi, semua amal selagi gak wajib itu adalah berupa kebajikan, berupa kebaikan. Nah, fa innallaha, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu syakirun, maha memberi syukur, syakirun, berterima kasih. Innallaha syakirun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berterima kasih, yani li'amalihi fil itsabah, sesungguhnya Allah itu mensyukuri amal perbuatan dia dengan memberi pahala atas perbuatan dia. Taib alimun, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bihi, dengan amal perbuatan tersebut, dengan ini amal perbuatan tersebut. Ini makna ayat yang ada di hadapan kita. Nah, kemudian beliau lanjutkan, wa nazala fil yahud, dan turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi, innalladzina yaktumunan nasa, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan dari orang lain, ma anzalna minal bayyinati wal huda, apa yang kami turunkan dari bayyinat, apa yang kami turunkan dari al bayyinat wal huda, penjelasan dan petunjuk. Ka ayatir rajmi wa na'ati Muhammadin, seperti ayat rajam dan sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab, setelah kami jelaskan semua itu dalam Alkitab, yaitu At-Taurah. Ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Yani ulaika yal'anuhumullah yub'iduhum min rahmatihi, yang Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknatnya orang-orang yang ikut melaknat. Siapa itu? Al-malaika, malaikatul mu'minin, orang-orang yang beriman. Au kullu, yani au
kullu syai' segala sesuatu bid-du'a mendoakan alaihim kepadanya bil la'nah untuk mendapatkan laknat. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas orang-orang yang kafir atau terutama ahlul kitab, mereka mengingkari hal ini. Jadi mereka mengingkari semuanya berkaitan dengan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha Syakirun Alim, Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Lanjutkan sekarang ayat berikutnya. Illal ladzina tabu, kecuali wong-wong sing beriman. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina tabu raja'u an dzalik, mereka rujuk dari melakukan itu. Raja'u an dzalik. Wa aslahu, dan mereka berbuat baik. Ay amalahum, mereka membagusi amal perbuatan mereka. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan ma katamu, apa yang mereka sembunyikan. Ma katamu faulaika atubu alaihim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha fa innallaha yatubu alaih, Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat. Wa ana tawwabur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala maha taubat dan enggaknya. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwa hal-hal semacam itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka bertobat, pasti Allah akan menerima dan senang sekali dengan taubatnya mereka. Taib. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat. Kecuali orang-orang yang taubat, tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Ay raja'u an dzalik, yani mereka illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, raja'u an dzalik, mereka terujuk dari itu. Wa aslahu, mereka berbuat baik. Amalahum, amal perbuatan mereka. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan ma katamu, apa yang mereka sembunyikan. Ula fa ulaika atubu alaihim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa ulaika atubu alaihim, mereka lah orang-orang yang aku ampuni. Atubu alaihim, orang yang aku akbal taubatuhum, orang yang aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan ana itu at-tawwab ar-rahim, maha penerima taubat, maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum, semua ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wong kusa ape ele-ele tatkala dia itu berbuat kejahatan, tapi masih ada orang-orang yang siap untuk melakukan itu semua, yakinlah bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Nah, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ay al-la'nah awil nar, laknat dan neraka. Al-madlul biha 'alaiha, yang ditunjukkan dengan itu. La yukhaffafu anhumul adzab, mereka enggak akan diringankan dari mereka azab. Tarfata 'ain, sedikit pun. Yani wala hum yungdurun, dan mereka enggak dikasih waktu. Yungdurun, tunggu istirahat. Wala hum yungdurun, dan mereka itu wa yuhmaluna li taubatin au ma'dzirah. Jadi mereka itu dibiarin agar mereka itu bisa bertobat atau yang lainnya. Nah, wa nazala. Semua itu tadi peringatan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang mereka enggak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal semua bukti nyata ada di hadapan mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan. Wa nazala lamma qalu, turunlah firman Allah ini tatkala orang-orang kafir itu berkata. Jadi mereka mengatakan sif lana rabbak, Tuhanmu itu kaya apa to Muhammad? Sifatono, terangno. Jadi Tuhanmu itu bentuknya kaya apa? Lemah, watu, ini, itu, dan itu bentuknya kaya apa? Ya salah fi lamma qalu, tatkala mereka mengatakan sif lana rabbak,
Kan kepada kami Tuhan, Syuf lana rabbak. Wa ilahukum, dan padahal Tuhan kalian itu al-mustahiq lil ibadati minkum, yang paling berhak untuk menerima ibadah dari kalian. Ilahu wahid, Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa. La nadhira lahu, tidak ada nadhir, tidak ada padanannya. Yani wala fi dzatihi wala fi sifati, tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya. Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim, dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman, Maha yang Maha Pengasih. Wallahu a'lam bissawab. Nah, wa idzani Allahu yani wa iyyakum. Jadi tatkala Rasulullah SAW diminta sama orang-orang Yahudi untuk ditanya, Tuhanmu itu kaya apa toh Muhammad? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, agama yang ada sebelumnya itu Tuhan itu ada bentuknya. Ya ada yang berbentuk roti, ada yang berbentuk ini, ada yang berbentuk itu. Dan mereka meyakini kalau itu adalah Tuhan, Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang nyatu, enggak ya, Tuhan yang satu, yang paten dalam melakukan apapun. Nah, kita tambah satu ayat lagi. Wa talabu ayatan ala dzalik, mereka minta ada tanda bukti atas itu. Dan bukti-bukti semacam itu enggak mesti diladeni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu, dan mereka minta ayatan ala dzalik, sebagai tanda atas itu semua. Fanazala, turunlah firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, minal ajaibi, dari keajaiban, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perselisihan antara siang, malam dan siang, fidhihabi wal maji, untuk berangkat, untuk pulang, waziyadati wa nuksan, untuk potensi tambah, untuk potensi kurang, wal fulki, dan perahu, kapal, yani fidhihabi wal maji, jadi untuk pulang pergi, wala tarsub muqaratan, jadi wal fulk, dan perahu, alat tajri, yang mengalir. Yani tidak tarsub, tidak tenggelam, ya, tidak tenggelam. Fima yanfa'un nas, dari apa yang bermanfaat untuk mereka. Fima yanfa'un nas, dari apa yang bermanfaat untuk mereka. Minat tijarati wal hamal, dari perdagangan maupun kata-kata. Wa ma anzalallah, jadi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, minas sama, dari langit, min ma'in, dari air, matar, dari air hujan. Yani wa ahya bihil ardha, lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dengan itu semua al-ard, bumi. Wal yani sakh, yani wa ma wal fulk ala tajri fil bahr bima yanfa'un nas, wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma, dari air hujan. Fa ahya bil ardha, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi, bin nabat, dengan tanaman. Ba'da mautiha, setelah kematian bumi. Setelah kematian bumi maknanya adalah yubsiha, setelah keringnya bumi. Wa batha farraqa wa nashar, jadi Allah Subhanahu wa taala itu membelah, mengembangbiakkan. Fiha, dalam bumi itu, min kulli dabbah, di setiap dabbah. Minha, di setiap kendaraannya, min kulli dabbah. La'annahum yanmuna bil khasbil kain anhu, jadi karena mereka yang itu menginginkan adanya tempat yang subur di dalamnya. Wa tasrifir riyah, dan gelombangnya alaid. Wa tasrifir riyah, taqlibuha, bolak-baliknya, januban wa shimala, kadang dari selatan, kadang dari utara. Harratan au ba'idan, barida, panas atau dingin. Was-sahab, dan mendung, al-ghaib. Was-musakhari, al-musakhar, yang ditundukkan. Yani al-mudallal bi amrillah, yang ditundukkan atas perintah Allah. Yani ta'ala yasir ila haitsu sya'allah, dia akan berjalan sesuai dengan Allah kehendaki. Bainas samai wal ard, antara langit dan
bumi, bila alaqatin tanpa ada kaitan antara keduanya. La ayatin akan menjadi tanda, la ayatin akan menjadi tanda-tanda dalah yang menunjukkan ala wahdaniyatihi atas kekuasaan Allah, liqaumi yaqilun bagi orang-orang yang mau berakal, ay yatadabbarun bagi orang yang mau mentadaburinya. Ya, karena membaca ayat semacam ini menunjukkan kepada kita kekuasaan agung dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan besar dari Allah Subhanahu wa taala atas itu semuanya. Wallahu alam bisawab. Insyaallah subhanahu wa taala ini para jemaah sekalian yang kita pelajari, berarti kita sampai pada pertemuan besok pada firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wallahu alam bi as-shawab. Ya, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas waktu dan materi yang telah disampaikan kepada guru kita Ustaz Ahmad Sajid Hamdulillah Ta'ala. Baik, kita masuk di sesi pertanyaan atau soal jawab bagi para pecinta ilmu dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Bagi para pemirsa dan para pendengar setia dimanapun Anda berada yang ingin menanyakan seputar sesuai materi yang sudah kita bahas pada pertemuan malam hari ini, bisa langsung disambungkan dari line telepon WhatsApp di 0873 kali 04 kali 846 ataupun dikirimkan dari WhatsApp ataupun SMS di nomor tersebut. Baik listeners, kita sembari menunggu telepon yang masuk, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini. Bismillah Ustaz, dari hamba Allah di kota Malang. Beliau bertanya, Ustaz, apakah benar sa'i di Bukit Sofa itu termasuk sunnah bagi orang yang sedang berhaji, Ustaz? Taib. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji itu jenengan tahu ada 3 nih. Ada haji qiran, ada haji tamattu, ada haji ifrad. Lah, haji yang di negeri kita itu rata-rata haji itu kalau nggak tamattu qiran. Tamattu qiran itu kan budal sekali tapi menjalankan 2 manasik, umrah sama haji. Beda nih, kalau qiran itu gandeng bareng, umrah hajinya bareng. Kalau tamattu yani umrah dulu baru kemudian haji. Umrah dulu baru kemudian haji. Lah, ifrad itu sendirian, haji tok, enggak gandeng karo umrah, baik sebelum maupun setelah maupun barengan. Kenapa anak harus katakan itu? Orang yang sudah sa'i tawaf, sa'i umrah, apakah itu mencukupkan dari sa'i haji atau tidak? Kemudian yang kedua, lepas dari masalah itu, sa'i haji sendiri itu masuk di jajaran apa? Masuk di jajaran rukun atau bukan? Ini rukun, ini atau bukan? Dalam mazhab Syafi'iyah, bahwasanya sa'i itu salah satu di antara rukun ibadah haji yang enggak sah kalau tidak mengerjakannya. Itu bagaimana dikatakan tadi pada waktu bahas tentang inna safa wal marwata min syairah. Di sini boleh mengisyaratkan ada mazhab yang ada di kalangan para ulama kita yang mereka mengatakan ini, mereka mengatakan itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dari pertanyaan pemirsa yang ada di Kota Malang tadi. Baik, kita lanjut membacakan pertanyaan selanjutnya dan masih kita berikan kesempatan bagi para pecinta liman yang ingin menghubungkan dari line telepon, bisa langsung dihubungi di 0873 kali 04 kali 846. Dan baik, kita lanjut membacakan pertanyaan selanjutnya di sini.
Bismillah Ustaz, jika memajang foto di ruangan itu tidak boleh, bagaimana hukum menyimpan foto pasangan kita di dompet Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wa kalb. Para malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di situ ono anjing, yang di situ ono surah, ono gambar. Tidak ada gambar. Ya, itu peringatan keras bagi kita tentang masalah gambar, masalah taswir. Tapi perlu dipahami para jemaah sekalian, gambar atau taswir itu ada bertingkat-tingkat, ada level-level gambarnya. Yang pertama, gambar 3D. Gambar 3D itu ya patung dan yang semisalnya. Kalau yang dipatungkan itu adalah tokoh yang ada kemungkinan suatu ketika nanti disembah, suatu ketika nanti diibadahi, suatu ketika nanti ya disujudi gitu. Ini haram. Ini jelas haram ijma'an. Karena gambar tangan lalu buat yang semacam itu. Nah. Yang kedua, kalau itu enggak wujudnya patung, tapi wujudnya itu gambar yang di kertas, di sablon kain dan macam-macam, maka itu pun terlarang. Kalau itu adalah yang ada nilai kemungkinan akan disembah suatu ketika nanti, karena ada kaidah satu tarai. Itu yang kedua. Yang ketiga, gambar hasil olahan tangan, mau 3D maupun enggak, tapi enggak ada kemungkinan suatu ketika nanti akan disembah, enggak ada kemungkinan suatu ketika nanti akan dipuja, misalkan gawe kuntul, buat kancil, buat apa, kan enggak mungkin toh yang semacam itu suatu ketika nanti dirombak diganti. Ini yang ini perlu ditinjau ulang. Jadi tentang hal-hal yang semacam itu. Jadi yang itu kok perlu tinjau ulang, itu adalah tetap terlarang. Karena Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah Aisyah melihat korden itu ada gambari, maka Rasulullah SAW itu adalah marah. Beliau mengatakan asyaddun nasi adzaban, orang yang paling berat azabnya adalah orang yang orang yang paling berat azabnya adalah orang yang musawwirun, orang yang bertaswir, orang yang menggambar. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan yang telah kalian ciptakan dulu di alam dunia. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga sekarang, hasilnya itu gambar tapi bukan hasil dari lukisan tangan. Itu yang kita namakan sekarang dengan foto, dengan alat-alat modern yang ada sekarang lah, video dan macam-macam. Kalau itu adalah foto benar-benar foto ya, bukan video ya. Foto dan video itu, kalau video itu kan gerak. Jadi foto benar-benar foto, maka itu perselisihan ada di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap nggak boleh karena itu adalah gambar. Sebagian ulama mengatakan mana ada gambar, wong nggak ada gambar di situ. Jadi mana ada gambar karena nggak ada gambar di situ, nggak ada proses tangan. Yang ada itu adalah mengabadikan kejadian. Orang foto mengabadikan kejadian. Dari sini tak permasalahan yang ada di kalangan ulama, mereka berselisih tentang masalah foto. Foto itu masuk dalam hukum gambar atau tidak? Apakah itu dihukumi gambar atau tidak? Dan berawal dari titik itulah yang kemudian terjadi perselisihan di kalangan para ulama-ulama kita. Nah, secara pribadi cenderungnya secara pribadi berkaitan dengan masalah semacam itu dilihat. Jadi apakah memang analisisnya itu adalah gambar atau tidak. Kalau ternyata memang analisisnya itu adalah bukan gambar, maka berarti boleh-boleh aja yang semacam itu lah. Sekarang kembali kepada masalah, jika kita anggap bahwasanya foto itu gambar,
dan nggak boleh dipajang, karena kalau dipajang itu konsekuensinya malaikat itu nggak mau masuk ke rumah yang di situ ada fotonya. Pertanyaannya, bagaimana kalau tertutup di album atau di apa? Kalau tertutup nggak ada hukum ya. Jadi kalau tertutup itu nggak ada hukum. Yang ada hukum itu yang kalau terpajang, itu baru ada hukum. Adapun kalau tertutup, benar-benar tertutup, ya nggak ada masalah sama sekali, karena itu bukan sesuatu yang dipernampakkan, bukan sesuatu yang dipajangkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah bertanya tadi. Satu pertanyaan terakhir di sini, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Ada seorang bersyahadat ulang karena merasa ragu telah kafir atau tidak. Apakah ketika ia ragu telah kafir atau tidak ini dihukumi kafir, Ustaz? Dan bagaimana hukum syahadatnya yang ia ulangi tadi, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. pertama, orang yang ragu-ragu apakah dia kafir atau tidak, dia itu bukan kafir, dia itu masih muslim. Karena orangnya masih Islam dengan yakin, maka nggak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali yakin. Jadi kalau orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia itu muslim hakiki, yakin dia itu muslim. Maka tidak boleh kemudian orang itu dikeluarkan dari keimanan, dari keislaman hanya dengan hal yang ragu-ragu. Maka orang yang ragu-ragu, aku kafir apa turu, maka dia hukum asalnya adalah muslim. Hukum asalnya adalah muslim. Yang kedua, kadang-kadang yang ragu-ragu semacam itu tuh malah wong sing alim, wong sing khusyuk gitu. Dia tuh karena terjerumus dalam dosa besar, kemudian dia tuh udah mikir aku ini gimana gitu, yang dosa besarnya itu aku itu bisa apa enggak, ini apa enggak, yang semacam itu. Itu yang kadang-kadang membuat masalah. Jadi hal-hal yang membuat masalah. Orang-orang yang semacam itu ragu-ragu karena hati-hati, kemudian dia terjerumus akhirnya ragu-ragu. Katakan sama teman-teman yang semacam itu bahwasanya dia adalah masih muslim dan tidak ada yang bisa mengeluarkan orang dari keislaman kecuali ada dalil yang sangat tegas dari kitab dan as-sunnah yang menunjukkan kufurnya perbuatan yang semacam itu. Itu yang pertama. Dia itu masih muslim gitu. Lah, kalau dia itu masih muslim, ya maka nggak usah ngulang syahadat. Nggak usah ngulang syahadat. Nggak perlu dan nggak boleh ngulang syahadat. Kenapa? Karena itu was-was dari syaitan. Itu adalah was-was dari setan. Was-was dari syaitan. Apabila dia itu was-was dari syaitannya. Was-was gitu ya, dari setan itu jangan dituruti. Karena kalau dituruti semakin bahaya, semakin besar. Jadi dipangkas. Kaidahnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan ragu-raguan. Wallahu alam bi as-shawab. Nah, Ya, kemungkinan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah bertanya tadi. Nah, Ustaz, mungkin itu pertanyaan yang terakhir yang dapat kita bacakan dan kita angkat pada sesi pertemuan malam hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri seperti biasa adakah sedikit kesimpulan ataupun nasihat bagi para pecinta haliman dan pemirsa Al-Furqan TV yang sudah menyimak pada pertemuan malam hari ini, Ustaz? alhamdulillah kita sudah sampai di ujung dari acara atau pembahasan kita. Jadi ayat-ayat yang kita baca pada kali ini itu berbicara tentang seputar bahayanya orang-orang yang mereka nutupi syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah awal keburukan, karena dia nutupi syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bicara tentang berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi. Jadi itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bagi kita, jadi untuk semakin mengimani tentang kekuasaan, keesaan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah di antara hamba-hamba Allah yang mampu untuk istiqamah atas kebenaran sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah atas waktu dan materi yang telah diberikan Ustaz. Semoga kita dapat kembali mengikuti pembahasan antum di setiap Jumat pertemuan yang akan datang. Baik, sekali lagi MC yang bertugas Khalidin pamit undur diri. Tentunya sebelum kita akhiri ada beberapa informasi. Kembali dibuka Umroh New Season 1444 Hijriah. Insyaallah taala keberangkatan September dan Oktober. Adapun perjalanan di bulan September ada keberangkatan program 9 hari yang insya Allah ta'ala akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Hermawan LCMP Hafidhullah ta'ala. Kemudian program perjalanan Oktober 2022 tentunya program 12 hari yang insya Allah ta'ala akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidhullah ta'ala. Baik, adapun untuk paket, fasilitas, dan informasi lebih lanjut Anda dapat bertanya langsung di kantor kami di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya ataupun bisa bertanya-tanya di nomor WhatsApp kami di 08 74 kali 13 kali 232. Baik, selaku MC yang bertugas kita pamit undur diri dan insya Allah itu tadi yang dapat kita sampaikan dan kita simak pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.